prosedur. Nah, ini teman-teman pasti sudah pernah ngelakuin ya, atau mungkin udah lakuin di Phantom minimal ya. Jadi satu, sebelum kita injek, bersihkan dulu. Karena injeksi kita mau bikin luka, kita mau nusuk ke sini, dan mulut itu penuh dengan bakteri oral, maka untuk menghindari infeksi di area injeksi, nggak mungkin kita langsung nusuk. Jadi yang pertama kita lakukan adalah oleskan antiseptik topikal, ya kasih povidone iodin, memutar dari dalam keluar. Kalau memang perlu, misal pasiennya ambang batas rasa nyerinya dia rendah, jadi sedikit-sedikit dia kesakitan, kasih anestesi topikal ya. Jadi sebelum ditusuk di sini mukosanya diolesin pakai anestesi topikal ya, bisa pakai yang gel itu ya selama 1 menit kalau perlu. Tapi biasanya kalau pasien dewasa nggak perlu ya. Kalau pasien anak-anak biasanya boleh teman-teman mau kasih. Kemudian kalau sudah baru diretraksi, tarik dulu bibirnya karena kita target injeksinya ada di mukobuccal fold ya. Jadi diretraksi biasanya sih lebih enak pakai jari ya daripada pakai kaca mulut. Kemudian kalau sudah diarahkan siringnya sejajar dengan sumbu gigi dengan sudutnya 45 derajat terhadap giginya. Ya, ini kalau kita lihat sudut antara ini dan sumbu giginya sekitar 45 derajat. Jadi miring. Bevelnya menghadap ke tulang. Nah, teman-teman kalau pernah melihat siring, ujungnya dia nggak lancip begini ya, tapi dia bentuknya adalah ada bevelnya. Jadi gini, miring begini. Bevel yang dimaksud adalah sisi miring ini. Sisi miring ini harus menghadap ke tulang. Jadi tulangnya harus di sini. Supaya nanti cairannya keluar, kemudian langsung keluarnya ke tulang. Jadi sisi miringnya ini pas ngadep ke tulang. Jadi jangan kebalik. Jangan misalnya tulangnya, kita gambar sini ya. Misal tulangnya di sini nih. Terus injeksinya begini. Bevelnya ngadep sana. Kebalik. Ya, nanti tulangnya malah begini. Enggak, siringnya malah nggak nempel ke tulang dan akhirnya malah keluar cairan. Ya, kebalik. Jadi yang teranestesi cuma mukosanya. Kan apeks gigi posisi sini nih. Ini misal ini gigi ya. Kalau begini, yang teranestesi cuma mukosa labial atau bukalnya ya. Beda lagi kalau misalnya kita bevelnya ngadep ke tulang. Jadi misal kita anestesinya begini, bevelnya pas ngadep ke tulang gini. Maka cairan di sini akan keluar menuju ke tulang ya. Kemudian dia nyerap masuk ke tulang, akhirnya ini bagian apeks giginya juga akan teranestesi karena di sini akan dibanjiri larutan anestesi. Nah, makanya kalau kita lihat gambar yang ini, bagian bevelnya dia menghadap ke tulang. Jadi dia jarumnya begini. Nah, jadi supaya dia nyerap ke tulangnya. Nah, ini kan kalau kita perkirakan gigi ini apeksnya segini nih. Jadi karena kita injeksi di sini, maka area ini akan dibanjiri dengan larutan anestesi sehingga satu, mukosa bagian bukalnya teranestesi. Dua, pulpa giginya pun akan teranestesi karena saraf yang ada di ujung akar atau di apeks dari giginya itu terbanjiri atau diblok sama larutan anestesi sehingga pulpa yang ada di dalam gigi sini pun juga akan teranestesi. Jadi konsepnya seperti itu ya. Jadi makanya harus menghadap ke tulang dan harus ditekan sampai kerasa keras. Ya, masukin jarumnya sampai kerasa ada tulang itu ya. Nanti silakan dicoba di pasien ya. Dan kalau sudah diinsersikan jarumnya jangan lupa yang kita tujuannya anestesi adalah targetnya adalah saraf bukan pembuluh darah. Maka sebelum melakukan deponir larutan, lakukan aspirasi. Gunanya aspirasi apa? Buat mastiin kalau jarumnya nggak masuk pembuluh darah. Ya, benar ya. Jadi kalau misalnya jarumnya masuk ke pembuluh darah, satu, kita kan target anestesi itu kan yang dituju adalah nervus ya, bukan pembuluh darah. Nah, jadi ibaratnya dia salah alamat. Kedua, kalau misal kita masukin anestesi langsung ke dalam pembuluh darah, maka nanti konsentrasi larutan anestesi di dalam pembuluh darah akan terlalu tinggi ya, sehingga nanti akan berbahaya buat pasien. Jadi makanya sebelum kita masukin anestesinya ke dalam jaringan, maka kita lakukan aspirasi dulu untuk memastikan jarumnya tidak masuk ke udara. Caranya gimana? Kita handle dari siringnya. Kemudian kalau nggak ada darah yang masuk ke dalam barrel tabungnya siring itu, maka bisa dipastikan aspirasinya negatif sehingga jarumnya ini tidak masuk ke pembuluh darah. Jadi kalau udah kayak gitu aman. Gimana kalau misalnya kita aspirasi ternyata masuk ke pembuluh darah, alias ada darah yang masuk ke dalam barrel, ya udah cabut lagi, tusuk di tempat lain ya. Geser 1 mili aja mungkin bisa berpengaruh ya, bisa bisa beda, aspirasinya bisa jadi negatif.
Kalau sudah aspirasi negatif, deponir secara perlahan selama 30 detikan ya untuk menghindari jaringan menggelembung. Bayangin ya, misal di sini aku gambar tulang, terus atasnya ada mukosa. Terus kita masukin siring ya, kita masukin siring, needle-nya ke sini dalam tulang, tulang dan mukosa. Set, lalu kita masukkan cairan anestesi. Di sekitar situ. Jadi misalnya gini ya, kita masukinnya pelan-pelan, dia akan nyerap, nyerap pelan-pelan masuk ke dalam tulangnya, ya, masuk ke dalam tulangnya. Tapi kalau misalnya kita deponirnya terlalu cepat, kira-kira apa yang terjadi? Misal kita gambar gini ya, tulang, terus kita injeksi, terus injeksinya terlalu cepat, akhirnya cairan anestesinya dia akan menumpuk langsung banyak, akan terjadi emboli. Karena apa? Karena larutan anestesinya belum sempat nyerap ke dalam tulang. Belum sempat nyerap, udah ditambahin lagi. Jadi banyak banget di sini numpuk. Akhirnya terjadi emboli. Kira-kira posisi mukosa kan normalnya begini, tulang lurus, mukosa lurus mengikut atasnya tulang. Tiba-tiba mukosanya naik begini. Kira-kira sakit atau enggak? Sakit. Jadi makanya kalau kita deponir larutan anestesi secara cepat-cepat, jadinya satu, jadi emboli, yang lembung, dua, pasti pasiennya kesakitan. Coba ya nanti ya, dicoba di pasien, deponir langsung agak banyak. Pasti pasiennya ada respon nyeri, ya kelihatan, dia akan refleks kesakitan. Ya. Ya, karena itu, karena dia belum sempat nyerap anestesinya, tapi udah kita tambahin lagi. Makanya yang benar adalah yang ini. Jadi perlahan-lahan sehingga akan memberi waktu untuk anestesinya nyerap ke dalam jaringan maupun ke dalam ya sehingga proses anestesi tidak sakit ya pasien aman dan anestesinya pun akan efektif ya jadi nggak ngumpul di sini jadi memang benar-benar nyerap ke dalam tulang dan jaringan sekitarnya yang mau kita anestesi ya gitu. Jadi santai aja pelan-pelan sebelum dilakukan anestesi jelaskan ke pasien kalau saya harus suntikannya memang pelan-pelan supaya nggak sakit. Kalau saya suntik lama cepat-cepat malah kesakitan karena ini beda antara suntik di mulut dengan suntik di tangan. Ini kan biasanya pasien kan acuannya atau dia referensinya kan kayak imunisasi gitu kan yang coblos langsung ditekan. Nah, itu beda ya. Karena kalau yang kayak begitu dia intramuskular, jadi cepat nyerapnya memang dan nggak sakit. Kalau anestesi lokal rongga mulut, terus perlahan. Sekarang, ya kalau sudah selesai dideponir pelan-pelan, ya kan biasanya kalau teknik parapresteal itu deponir mililiter, ya. Nah kemudian kalau sudah ditarik speednya perlahan-lahan dan tunggu sekitar 5 baru cek ya daerah yang bukan anestesi. Nah, tahu nggak ngecek daerah yang sudah dianestesi pakai apa misalnya? Dicek paket bandingin sama area yang nggak dianestesi. Jadi pasien kita bandingin. Ya, pakai punggung sonde ditekan atau dijepit dengan alatnya yang nggak tajam ya. Terus ditanyakan ke pasiennya sakit atau enggak. Terus suruh bedakan juga antara sakit sama ketekan. Karena kalau rasa tekanan mungkin pasien akan masih bisa merasa. Nah, sekarang tanyanya begini. Ada suatu tanda klinis di mana sebelum kita nanya ke pasien dan sebelum kita ngecek pakai pinset dijepit-jepit atau belakangnya sonde ditekan-tekan, itu secara klinis kelihatan biasanya kalau anestesinya sudah bekerja. Secara klinis ya kita lihat, oh ini udah bekerja. Ada yang tahu ciri-cirinya apa biasanya? Biasanya di gingivanya atau di mukosanya ya. Mungkin kalau di Phantom nggak pernah kelihatan ya. Jadi mukosanya akan menjadi pucat ya. Jadi kayak memutih gitu. Nah, itu tanda-tanda biasanya anestesi lokalnya sudah bekerja dengan baik. Kalau udah kelihatan pucat, biasanya bisa dipastikan anestesinya pasti bekerja. Jadi kalau kita cek pasti udah nggak terasa nyeri lagi di daerah yang sudah teranestesi. Nah itu bisa ya dijadikan acuan ya. Tapi kalau teman-teman pakai anestesi ada vasokonstriktornya yang nggak ada epinefrinnya ya jangan nunggu sampai pucat ya. Biasanya nggak akan terjadi. Jadi begitu ya.